Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Pratama Putra dengan RP 15 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas 3, yaitu membuat dua fitur utama. Yang pertama yaitu menambahkan sistem skor pada UI dan juga menambahkan sistem hold atau darah pada UI. Saya di sini akan langsung saja menampilkan bagaimana saya cara membuatnya. Yang pertama itu saya di sini membuat dulu kanvas, yaitu dengan pergi ke hierarki dan juga pada menu UI. Di sini saya membuat kanvas yang ini, dan setelah membuat kanvas tersebut, di sini akan langsung tergenerate event system ya. Di sini itu agar kanvasnya itu merespon apa yang kita inginkan pada komponennya itu. Jadi pada kanvas ini di sini ada child komponen, yaitu adalah saya menambahkan di sini score text dan juga hot background. Di sini untuk ini saya menambahkannya itu menggunakan UI, dan juga untuk pertama yaitu untuk score text. Di sini saya menggunakan UI dan juga text mesh prop, dan juga untuk hot background di sini saya menggunakan UI dan juga image. Di sini juga ada hot fill, itu juga sama menggunakan image. Jadi untuk yang score text ini, pertama-tama saya atur posisinya itu ada pada anchor preset yang bagian kiri atas, sehingga di sini, nah di sini di jendela game ya, di sini di kiri atas itu ada untuk perhitungan skornya. Lalu selanjutnya di sini untuk teks inputnya juga diganti dari new text jadi skor 0. Selanjutnya yaitu adalah untuk hot background. Jadi di sini saya menggunakan membuat backgroundnya dulu untuk hotbar ini. Tampilannya tuh seperti ini. Saya coba hapus dulu saja. Nah seperti ini. Jadi untuk hot background ini tampilannya itu jadi abu seperti ini. Jadi pada hot background ini tadi saya membuatnya dengan menambahkan UI image. Itu saya pertama-tama mengatur juga untuk anchor presetnya itu jadi sebelah kanan atas. Juga saya mengatur untuk width dan height-nya jadi seperti ini. Lalu setelah itu color-nya juga diganti. Nah untuk setelahnya baru saya menambahkan yang child item lagi, yaitu yang hot fill. Hot fill ini digunakan untuk progress, bukan progress bar, itu digunakan untuk menghitung, menampilkan hotnya itu segimana lagi dari 0 itu sebelah kiri dan juga 100% sebelah kanan. Jadi saya pertama-tama mengatur dulu anchor presetnya jadi ke tengah, width dan height-nya itu disamakan dengan hot background ini. Lalu selanjutnya pada image ini saya di sini membuat satu buah komponen lagi, satu buah material yang bernama kotak polos ini. Di sini saya membuatnya itu dengan menggunakan jika di sini sebuah tip dari 2D, namanya itu ada di sebentar. Nah, namanya itu yang 2D sprite ini. Sehingga jika saya klik kanan pada kolom project ini dan juga create 2D, di sini akan muncul yang sprite. Nah, saya di sini membuat yang square dan juga merename-nya menjadi kotak polos. Sehingga waktu di hot fill ini saya mengganti untuk source image-nya menjadi square tersebut. Ini digunakan agar
Image yang tadi ditambahkan itu agak responsif. Saya mengganti colornya jadi merah. Dan juga di sini untuk image type-nya dari tadinya itu simple jadi filled. Dan juga untuk fill methodnya yaitu adalah horizontal, sehingga jika saya ganti-ganti seperti ini bisa dilihat di sana outnya itu jadi responsif. Selanjutnya yaitu adalah saya sebelumnya mengganti untuk karakternya itu jadi sebuah human male itu menggunakan library yang low poly ini, yang blink. Jadi saya menghapus dulu yang tadi yang amateur yang defaultnya, lalu saya menambahkan untuk prefab human male ini, dan juga pada di sini juga. Nah, untuk avatarnya ini juga disamakan agar mengarah pada human male karakter itu, sehingga animasi yang sebelumnya kita buat di kelas praktikum itu bisa diaplikasikan pada karakter ini. Selanjutnya yaitu adalah bagian kode. Bagian kode itu saya menambahkannya ada di player manager. Nah, seperti ini. Jadi waktu awalan itu pada bagian atas ini saya menggunakan library TM Pro agar Escape ini bisa mengenali dan memodifikasi komponen Text Mesh Pro yang tadi kita tambahkan. Untuk score, saya juga menambahkan di sini Unity Engine agar bisa mengakses komponen image bawaan Unity-nya yang digunakan sebagai health bar. Selanjutnya, saya juga mendeklarasikan beberapa variabel di sini. Saya menggunakan atribut sebagai header. Ini untuk mengelompokkan variabel di jendela inspektor Unity agar itu terlihat lebih rapi. Lalu di sini ada variabel max health dan juga current health. Itu bertipe integer. Ini untuk menyimpan batas maksimal darah dan sisa darah saat ini. Lalu selanjutnya ada coin value. Di coin value ini digunakan untuk menyimpan total poinnya. Lalu selanjutnya ada score text dan juga fill. Ini adalah wadah referensi yang akan saya hubungkan dengan objek UI yang ada di canvas tadi yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu di sini ada wait start. Ini dipanggil satu kali saat game dimulai. Jadi di sini ditambahkan agar memastikan bahwa darah pemain current health itu di setel penuh sesuai dengan nilai max health yang sebelumnya, ini 100%. Setelah itu saya langsung memanggil fungsi update UI. Tujuannya agar begitu game berjalan, layar langsung menampilkan skor 0 dan health bar-nya yang dipenuh 100% sebelum pemain melakukan aksi apapun. Selanjutnya yaitu adalah bagian ini, on trigger enter. Ini adalah mesin utama yang akan otomatis berjalan itu setiap kali jika karakter kita menabrak objek lain yang komponen collidernya itu di-stir sebagai trigger. Jadi bisa tembus. Untuk membedakan bola main yang ditabrak, saya di sini menggunakan compare tag karena itu lebih efisien secara performa dibanding yang metode sebelumnya, yaitu dengan membandingkan nama objeknya. Jadi di sini pada bola merah dan biru itu murni hanya memberikan tambahan skor saja. Seperti merah ini tambah 20 dan untuk biru ini tambah 5. Selanjutnya itu adalah hijau untuk memberikan skor sekaligus memanggil fungsi heal. Jadi ini akan menambah poinnya menjadi 10. Jadi ini menambah darahnya sebesar 15 poin. Nah, untuk hitam ini saya di sini menggunakan konsep pengurangan darah gitu, high risk war. Jadi saya memberikan skor yang sangat besar yaitu 25 poin, namun langsung memanggil fungsi take damage. Jadi ini akan mengurangi health
sebesar 20 poin sebagai bayarannya. Nah, untuk di sini pada koin kuning ini itu beda sendiri. Jadi di sini itu saya merancangnya sebagai mekanik acak, yaitu gacha atau random seperti itu. Pertama, untuk sistem skornya saya ingin rentangnya itu angkanya dari 1 sampai 20. Jadi tidak bisa kurang dari 1 dan tidak bisa lebih dari 20. Tapi poin yang besar itu harus sangat sulit didapat. Oleh karena itu saya menggunakan random value. Itu menghasilkan desimal dari 0 hingga 1. Kalau memangkatkannya memangkatkannya 2 menggunakan matplotlib. Secara matematis ini membengkokkan kurva probabilitas ke bawah sehingga angka-angka desimal yang kecil agak itu jadi sering muncul. Hasilnya lalu saya kalikan menjadi 20. Itu dibulatkan ke bawah dengan mat floor to int dan ditambah 1 agar pemain selalu minimal mendapat 1 poin. Ya, jadi untuk ini yang selanjutnya yaitu adalah untuk efek darahnya saya melakukan generate nilai random value. Jadi sama seperti poin sebelumnya, ini juga gacha random. Jadi pada random value ini memiliki rentang 0 sampai 1. Jadi saya potong menjadi 3 bagian tertentu, yaitu ada beberapa peluang. Jadi 50% itu peluangnya tidak terjadi apa-apa pada darah, sehingga dan 25% itu pemain akan terkena penalti, dan juga fungsi take damage 15% itu dipanggil. Lalu 25% lagi sisanya itu jika pemain beruntung, fungsi heal itu akan dipanggil, sehingga itu akan menambah darahnya sebesar 50 poin. Jadi pada koin kuning ini akan menggacha, istilahnya menggacha untuk skornya itu dari 1 sampai ke 20. Jadi minimal itu akan mendapatkan 1 dan juga maksimalnya itu akan mendapatkan 20. Tetapi semakin tinggi skornya itu probabilitasnya itu semakin rendah. Dan juga untuk penambahan darah ini, jadi ada 50% peluang itu player tidak akan mendapatkan apapun, sementara untuk 25% nya itu akan mengurangi darah, dan juga untuk 25% sisanya itu akan menambahkan darah. Selanjutnya yaitu adalah ada update UI dan destroy other game object. Itu semua fungsi logika skor dan darah yang tadi itu dieksekusi. Saya memanggil fungsi update UI ini. Pendekatan ini disebut event driven, yang berarti itu hanya akan diupdate ketika koinnya itu ditabrak oleh karakter kita. Dia juga lebih ringan dari CPU daripada meletakkan kode UI di dalam fungsi update-nya langsung. Jadi ini jadi setelah update UI ini dipanggil, saya memanggil destroy. Jadi ini untuk menyiapkan objek koin yang ditabrak oleh karakter kita dari sini tuh, sehingga koinnya itu jadi hilang. Oh ya, yang tadi sebelumnya, yang koin tadi itu saya masih belum ganti untuk teksturnya, jadi itu masih bulat seperti yang tadi yang di praktikum sebelumnya. Jadi kita lanjutkan saja. Yang selanjutnya yaitu adalah public taken damage. Ini saya memisahkan ini untuk fungsi yang pengurangan darah dan penambahan darah di sini ada di sini. Jadi saya memisahkan logika untuk pengurangan dan penambahan darah ini dalam fungsi masing-masing. Jadi agar kodenya tuh bisa dipanggil dan juga modular gitu, dipisah dari kode utama agar bisa digunakan berulang kali. Jadi pada yang pertama yaitu yang take damage, saya menambahkan fungsi
pengaman, yaitu if current hold, jika misalkan current hold itu kurang dari 0, ini memastikan nilai darah berhenti tepat di angka 0. Jadi ini untuk mencegah agar nilainya itu tidak minus. Yang selanjutnya yaitu adalah untuk heal. Di sini juga saya menggunakan if current hold lebih dari max hold. Jadi ini memastikan agar darahnya itu tidak bisa lebih dari 100%. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, ini update UI. Jadi di sini setelah proses yang sebelumnya, ya di sini itu proses rendering data ke layer itu terjadi. Jadi di sini ada pengecekan tanda seru sama dengan 0. Itu saya tambahkan agar game tidak mengalami crash bila saya lupa memasukkan referensi objek UI di Unity editornya. Jadi sebagai pencegah saja. Ini untuk menampilkan skornya itu saya menggunakan coin value yang bertipe itu integer, lalu saya ubah menjadi format text menggunakan perintah .toString. Lalu saya gabungkan dengan tulisan skor sama dengan. Jadi pada bagian yang kuris itu ada pada logical hot fill titik fill amount titik komponen. Jadi untuk komponen fill amount ini di Unity itu hanya menerima angka desimal pecahan antara 0.0 hingga 1.0. Jadi masalahnya variabel coinhead dan max out ini adalah bilangan bulat integer. Jadi jika saya membagi integer dengan integer secara langsung, misalnya seperti 50 dibagi 100, program yang menggunakan bahasa C# ini akan langsung membuang desimalnya dan membulatkan menjadi 0. Oleh karena itu saya harus melakukan casting dan menambahkan tulisan float di depannya, itu untuk memaksa program untuk menghitung pembagian tersebut dalam format desimal seperti 50.0 per 100 itu, sehingga itu akan menghasilkan nilainya itu yang akurat sesuai skor yang pada game saat berjalan, membuat bar merahnya itu di layar terpotong itu tepat separuhnya. Jadi setelah saya menjelaskan kode ini, saya akan langsung mendemonstrasikannya saja. Seperti ini. Pada lihat di sini, bisa lihat di sini. Untuk tampilan gamenya itu seperti ini. Di sini saya belum mengganti tekstur koinnya, ya karena yang dilihat itu lebih ke logikanya kan sama cara pembuatannya. Jadi saya di sini menggunakan yang default saja, yang menggunakan praktikum sebelumnya itu masih menggunakan bulat. Di sini saya mencoba untuk yang biru, yang ini akan menambah skornya 5. Untuk yang merah itu akan menambah skornya 20. Untuk yang hitam ini menambah skornya 25 tapi mengurangi health-nya juga, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya untuk yang hijau dulu. Untuk yang hijau itu menambah skornya itu sebesar 10 dan juga itu akan menambah health-nya seperti ini. Tuh. Selanjutnya yang belum itu tadi ada yang kuning. Ini yang menggunakan fungsi gacha. Jadi untuk skor yang didapat minimal itu adalah 1 untuk yang kuning ini, dan untuk maksimalnya itu 20, dan juga probabilitas untuk tidak mendapatkan pengurangan atau penambahan health-nya itu 50%. Jadi nah seperti itu. Jika misalkan player itu beruntung, dia akan
dapatkan probabilitas yang 25% itu akan menambahkan darah, dan juga menambahkan skornya berdasarkan probabilitas itu. Tadi itu menambahkan skornya sebesar 8. Saya coba lagi. Nah, jika misalkan player tidak beruntung, itu dia akan mengurangi health-nya. Tadi berkurang health-nya itu daripada menambah atau biarkan begitu saja. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.